Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One memilih pemimpin DKI Jakarta. Selain Bang Yos dan juga dari teman-teman dari Bapak dari lembaga survei, sudah kedatangan tamu lagi kita di sini lagi. Ya, ada Pak Iwan. Pak Iwan ini adalah salah seorang nelayan di Jakarta ya. Pasti ya. Mewakili nelayan Pak ya, kira-kira begitu Pak ya. Nah ini kan sudah dapat nih Pak ya, Pak Iwan, hasil hitung cepat. Nah respon atau reaksi Pak Iwan nih, ada pemimpin baru nih, calon pemimpin baru. Bagaimana Pak Iwan melihat ini dulu? Dalam melihat pemimpin baru ini, saya berharap baik itu siapapun pemimpinnya yang terbaik buat masyarakat, harus mendengar aspirasi masyarakat dan aspirasi nelayan. Nelayan selama ini sudah disengsarakan oleh reklamasi. Selama 2 tahun, sampai sekarang belum ada yang bertanggung jawab, apakah itu pengembang, apakah pemerintah, apakah Pemda, belum ada yang bertanggung jawab. Nelayan sudah disengsarakan sekitar 2 tahun, sampai sekarang belum ada titik terang dan siapapun yang bertanggung jawab. Pak Iwan, disengsarakannya gimana Pak Iwan? Dalam disengsarakan itu, dalam mata pencariannya sudah jelas-jelas dirampas. Contoh budidaya kerang, berapa ribu budidaya kerang itu dirampas di Pulau CD itu. 2, di Pulau G itu dulu banyak biota-biota laut di situ, ya. Sekarang udah tiada lagi biota laut, walaupun ada pun tidak sesubur dulu. Jadi harapan kami dari nelayan, kalau memang kalau gubernur baru ini mendengarkan aspirasi masyarakat dan aspirasi nelayan yang tempatnya dirampas oleh reklamasi, harapan kami hentikan reklamasi dan jangan dilanjutkan reklamasi. Dan harapan kami laut Teluk Jakarta itu dulu subur sekali, dipulihkan kayak semula kembali. Artinya dipelihara kayak model dulu, ada mangrove dan airnya pun dipelihara biar jernih dan bersih dan nggak ada limbah. Artinya biar biota-biota laut di situ subur kembali. Nah, sekarang dengan tadi katanya disengsarakan, tidak bisa bekerja 2 tahun ini, penghasilan dari mana Pak Iwan untuk sementara waktu? Penghasilan nggak secara langsung, ada yang mengambil dari serabutan dia kerja lain, ada yang bertahan tetap dia mencari di Teluk Jakarta itu, walaupun dia masih ada yang bisa diambil dari Teluk Jakarta itu, walaupun tidak sesubur dulu ya atau sebanyak dulu. Jadi bandingannya begini, dulu dapat ikan nelayan tradisional taruhlah 50 kilo. Nah sekarang paling 15 atau 20 ya. Tapi semenjak dihentikannya reklamasi pembangunan itu biota laut mulai subur kembali. Dan nelayan mulai agak tersenyum lah adanya menghentikan reklamasi itu. Jadi nelayan sekarang sudah mulai tersenyum karena pas biota laut sudah mulai subur. Nah jika reklamasi itu dilanjutkan, artinya nelayan juga menjerit kembali. Nah ini tinggal untuk kedepannya bagaimana untuk memelihara laut Teluk Jakarta. Untuk tempat tinggalnya para nelayan itu sekitar situ Pak berarti Pak ya? Tempat tinggal di pesisir laut Pak, sama di pesisir Kali Adem. Sudah layakkah tempat pemukiman nelayan itu Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya ya layak, karena dari dulu nelayan memang tempatnya begitu. Tidak bisa dikatakan mewah kayak rumah. Bukan, tapi kan bisa membahayakan mungkin dari keluarga dan nelayan itu sendiri Pak. Kalau dipindahkan misalnya. Kalau dipindahkan ya itu jelas dia pada keberatan karena dia tidak mau jauh dari laut dan tidak mau jauh dari sungai. Itu nelayan. Jadi kalau solusi untuk dipindahkan ke rusun itu tidak membantu juga ya untuk nelayan? Kalau solusi dipindahkan ke rusun, itu kan di situ ada 3 faktor nelayan. Nelayan tangkap, nelayan pengolah, nelayan pedagang. Jadi nelayan tertangkap dan nelayan pengolah itu tidak bisa berjauhan ya. Dia maunya di dekat laut atau di pinggir sungai yang jauh. Bisa melihat perahunya itu keadaan aman apa enggak, tenggelam apa enggak kena hujan. Nah itu nelayan tangkap. Itu tugas Pemda saja Pak nanti Pak, ada yang menjaga para nelayan nanti. Kalau nelayan pedagang mungkin bisa di rusun, yang pedagangnya ya. Tapi kalau untuk tangkap sama pengolahnya itu tidak bisa. Nah Bang Yos, kalau melihat itu, kalau berdasarkan pengalaman Bang Yos mengelola Jakarta, khususnya juga untuk mengakomodir nelayan-nelayan ini, seperti apa bagusnya? Ya saya pernah bilang contoh, saya melihatnya di Marunda, itu kan nelayan semua isinya kan. Gitu. Memang prinsip nelayan itu harus dekat dengan pantai kan. Karena yang budidaya juga harus ditungguin terus, kan takut dicuri orang kalau enggak kan. Perahunya juga harus dilambatkan di mana. Saya pernah membuat konsep seperti itu perkampungan nelayan ya, di mana
sudah saya hitung berapa gitu sehingga perahu sekian itu bisa parkir di teluk itu gitu, itu sudah pernah ada konsepnya. Lalu rumahnya di mana gitu, tetap di situ bukan hanya rumah saja, harus dilengkapi dengan sama sosial. Yang paling pokok kan sekolah dan rumah sakit gitu kan, sehingga kalau mereka berlayar gitu ya, melaut itu, mereka nggak pernah berpikir bahwa istrinya lagi hamil tua, udah tenang aja dan larikan kan sebelahnya ada rumah sakit apapun gitu. Sekolah juga anaknya jalan kaki sampai gitu. Jadi harus orientasinya ke sana gitu. Jadi sekali lagi pandai-pandailah mengelola dana yang sangat besar saya menilainya saat ini DKI kan. Walaupun memang saya kalau ketemu gubernur-gubernur di kota besar seperti Moskow, ketemu gubernur di Tokyo, saya tanya berapa anggaranmu. Padahal ini cerita ini waktu di era 15 tahun lalu lah kan gitu. Dia ngomong sama saya kalau saya rupiahkan itu kira-kira 100 triliun ibu kota itu, dan itu partisipasi pusat besar sekali. Nah di Jakarta ini amat kecil partisipasi pusat, bahkan pendapatan yang di Jakarta disedot ke atas. Kembali lagi Pak, waktu Bapak mengatakan bahwa Bapak akan mendesain untuk nelayan seperti itu, kemudian kendala saat itu di Bapak apa sehingga belum terrealisasi? Ya karena biaya sekali lagi kan. Biaya kan. Dan saya kan hanya bertahap kan, memberikan contoh saja gitu. Ini kita mulai kan, harusnya terus diteruskan kan sama pengganti-penggantinya gitu. Jadi ini kan termasuk masyarakat yang di kelompok di bawah kan. Ini harus diangkat prioritas gitu anunya. Mereka itu yang dianukan kan itu tadi kebutuhan kan. Kalau aku melaut itu gitu. Nah Bang Yos, kalau menurut Anda konsep reklamasi yang sempat akan dijalankan ini tidak mengakomodir, tidak mensejahterakan nelayan juga? Kecuali itu tadi kalau pemerintah daerah bernegosiasi dengan para pengembang itu harus ada sekian hektar lahan untuk nelayan. Kan tadinya lautnya di sini tuh ditutup kan, pindah ke sana kan. Artinya kenapa ini nggak dipindahkan ke sana gitu, didekatkan ke laut, tetap harus di pantai dia. Gitu kan. Tapi tidak dilakukan dengan konsep reklamasi sekarang. Nah kan ada hitungannya sebenarnya kan. Kita bisa ngitung itu. Sekian puluh hektar itu kira-kira dia akan dapat keuntungan berapa gitu. Masa iya sih kalau sekian hektar untuk pengembangan nelayan itu, yang untuk perumahan, yang untuk sekolahan gitu. Tapi memang mesti rumah susun kan, supaya tidak terlalu banyak lahan yang dipakai. Ada sekolahan, ada rumah sakit, selalu impiannya harus seperti itu gitu, sehingga mereka itu tenang. Dengan APBD yang sekarang bisa menurut Bang ya? Saya rasa bisa. Bisa ya. APBD plus selalu dengan swasta kan, swasta. Jadi kasarnya gini, lah memimpin itu kayak Robin Hood lah, ini yang kasarnya sekali lagi kan. Artinya bagaimana bisa minta mengambil dari orang kaya ini untuk yang lemah dulu gitu. Karena itu saya tarif air minum kan nggak sama. Di tempat tertentu nyaris gratis ya, hanya 50.000 saja. Tapi pada daerah elit bisa ribuan bayarnya 1 meter kubik, padahal sesama DKI. Tapi pemimpin itu kalau tidak banyak ngomong, diam aja, orang juga nggak komentar kan. Karena saya sudah meyakini kan, saya hitung. Kalau di orang-orang di Pondok Indah itu tak kenakan sekian per meter kubiknya. Dia satu hari berapa, kita hitung satu keluarga misalnya 5, berapa itu dia akan habis berapa dia kan gitu. Saya yakini nyuci Ferrarinya juga masih pakai air bersih itu. Dan nyatanya setelah saya luncurkan diam aja, asal kita jangan banyak ngomong gitu kan. Terus jadi intinya yang kaya ini mensubsidi ini. Nah mengapa dulu ada IRP juga gitu, kita pungutin mobil-mobil yang jalan ini kan, nah itu untuk mensubsidi transportasi massal. Kira-kira pintarnya yang mencari itu ya. Nah sekarang kita ke Mas Dodi nih, sebelum minum. Bicara soal mesin nelayan ya, nelayan ini, soal nelayan. Tadi kalau kita lihat dari indikator, melihat untuk wilayah Jakarta Utara nih, karena kita lihat banyak nelayan ada di sana. Di Jakarta Utara hasil perolehan suara itu 48,85 untuk Ahok Jarot, 51,15 untuk Anies Sandi. Ini artinya sepertinya suara nelayan kemana ini masuknya di situ? Saya atau kira tidak? ada yang bergeser di sana ya, karena pada putaran pertama itu yang dimenangkan oleh Ahok Jarot itu Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Berarti kalau kemudian sekarang itu ternyata terbalik, yang memenangkan Anies, berarti mungkin ada pembalian di sana. Beberapa hal, dan terutama di sana itu salah satunya adalah kelompok nelayan mungkin mulai berbalik. Yang tadinya itu berharap, kemudian mereka menjadi tidak berharap. Artinya kan bisa jadi pilihan yang ke
Anies Sandi itu bukan pilihan murni aslinya, tetapi kemudian untuk menghindari kesengsaraan, maka kemudian tidak memilih gitu ya? yang incumbent, karena itu kemungkinan mereka juga tidak akan merasa bahwa akan tertampung juga kepentingannya. Saya kira ada unsur itu sebagian, karena di sana itu kelompok salah satu yang terbesar adalah nelayan. Nah, Mas Michael, kalau di Polmark sendiri untuk wilayah Jakarta Utara gimana? Gimana sih sebaran suaranya dengan melihat hasil tadi itu ya? Kalau Jakarta Utara, kalau kita lihat hasil quick count, Iya. itu 52% dimenangkan oleh Anies Sandi, Ahok itu 48%. Iya. Kita ketahui di putaran pertama memang itu Ahok menang besar di Iya. Jakarta Utara. Itu basis masanya dia gitu. Nah, ini kan berarti ada pergeseran ya, karena memang selama ini belakangan ini kan mengkampanyekan reklamasi itu, ya itu itu gencar gitu. Karena memang kita lihat di hasil survei juga, makanya ini kan semuanya kan memang bagaimana strategi pemenangan ini ya, karena banyak hal. Jadi suatu kemenangan itu tidak hanya bergantung pada satu faktor, banyak faktor, termasuk juga partai, apa keinginan masyarakat. Nah, di survei kita menunjukkan bahwa 60%-an itu sebagian besar masyarakat ya memang tidak menginginkan reklamasi gitu. Jadi mungkin disitulah pergeserannya masyarakat ini. Jadi suara masyarakat, suara nelayan yang kecewa ini berpindah ke pasangan Anies Sandi. Iya, apalagi gencar terus ya. Tolak reklamasi itu sangat gencar dilakukan pada saat kampanye. Oke. Nah, Bang Yos, kalau kita lihat sebenarnya Jakarta itu butuh nggak sih tambahan lahan dari reklamasi ini? Nah, masalahnya begini kan. Saya sudah cerita tadi bahwa penduduk Jakarta ini tambah terus ya. Kalau tambah alami dari kelahiran itu mungkin paling baik kita. Zaman saya itu bisa saya tekan di bawah 1%. Tetapi yang tidak bisa kita bendung adalah pertambahan dari urbanisasi. Urbanisasi inilah yang masalahnya kan. Nah, bertambah orang tidak bisa kita elakkan penggunaan lahan harus ada. Artinya reklamasi. Karena itu untuk papan, untuk sarana sosial kan, ada sekolah, harus membangun infrastruktur kan. Ini nggak bisa kita tahu, rumah sakit harus tambah karena orangnya bertambah dan tambahnya kan nggak sedikit, kan gitu masalahnya. Nah, sekarang mau mengembangkan kemana Jakarta? Ke belakang kan, ke selatan, punya orang kan nggak bisa kan, karena itu lalu reklamasi jalan keluarnya. Andai kata ya konsep saya megapolitan ini diikuti, tidak perlu lagi kita reklamasi. Karena cukup lahan tadi. Nah, tapi kan kondisinya tidak memungkinkan megapolitan direalisasikan. Dan orang developer nggak akan tahu dia membuat di Jongol di mana, karena apa? Karena diakses transportasi massal itu tadi. Nah, Bang Yos, kondisinya sekarang tidak mungkin megapolitan itu, apakah tetap butuh reklamasi dilakukan atau tidak? Ya, sekali lagi kan saya ngomong ya, kalau reklamasi itu bukan barang tabu karena banyak orang mengatakan gitu. Tetapi tadi dampak harus kita minimize. Dampak terhadap ini kan kita harus minimize. Kamu ditawarin kamu berreklamasi tapi saya minta sekian hektar untuk saya itu Pemda ngatur untuk mereka. Nelayan, untuk warga gitu, kan, ya. kan harus berani ngomong kayak gitu kan. Dan ini juga tidak sederhana ya masalahnya. Nah, karena ini sudah kadung melibatkan investor. Investor kan bukan hanya dalam negeri, dari luar negeri. Kalau dulu dia mengucurkan dana sekian juta dolar itu sudah kadang dikucurkan kan karena ada izinnya. Tapi di tengah jalan apapun alasan harus dibatalkan. Nah, artinya kalau di stop memungkinkan nggak? Bagaimana dengan akan mempengaruhi investasi ke Indonesia. Oke. Jadi tidak semudah. Artinya saya bukan mendukung diteruskan, tapi harus dipertimbangkan. Oke, baik. Mungkin Pak Iwan juga bisa bertanya langsung kalau ini kepada mantan gubernur. Dan ini ada wakil gubernur pemenang versi quick count. Ya, ada Pak Sandiaga Uno yang bergabung. Mungkin nanti Pak Iwan bisa tanyakan langsung, ditagih tadi yang siapapun bisa disibangi juga bisa nanya. Bapak juga bisa nanya Pak Michael dan Pak Dodi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Bang Sandi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan selamat versi quick count, Anda maju sebagai wakil gubernur DKI Jakarta ya. Terima kasih, Alhamdulillah. Bang Sandi, apa yang reaksi atau respon ketika Anda tahu pertama kali bahwa hasil hitung cepat pasangan Anies Sandi itu unggul? Apa yang Anda lakukan saat itu? Ya, pertama-tama tentunya bersyukur. Yang kedua, saya langsung
bicara sama Mas Anies dan kebetulan waktu itu sama Pak Prabowo juga, adalah bagaimana langsung detik itu juga membangun komunikasi untuk mempersatukan warga Jakarta yang sudah berbulan-bulan terkena dampak pilkada, yang mungkin ada debat yang hangat, ada diskusi yang sengit antara anggota keluarga, pertemanan dan lain sebagainya. Kita bisa mempersatukan lagi dan memastikan bahwa Jakarta tetap dalam suasana yang aman, tentram, damai. Nah, ini yang menjadi keharusan. Oleh karena itu kita langsung ingin membangun komunikasi dengan Pak Basuki, Pak Jarod maupun pendukung-pendukungnya agar hari-hari ke depan ini kita lupakan semua perbedaan. Berbulan-bulan kita lalui, sudah cukup. Sekarang kita pastikan bahwa potensi di Jakarta ini bisa kita bangun bersama-sama. Dan kalau kita bisa bersatu, kita memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa Jakarta yang kita cintai sama-sama ini akan jauh lebih kondusif dan bisa lebih baik dan lebih sejahtera. Bang Sandi, untuk hari ini apakah sudah ada komunikasi langsung dengan pihak Ahok ataupun Jarot? Belum ada per malam ini, tapi kami terus mencoba membangun. Kami diberitahu bahwa ada ucapan resmi dari Pak Basuki, dan oleh karena itu kami ucapkan terima kasih bahwa Pak Basuki sudah mengucapkan selamat, dan ini merupakan suatu sifat yang sangat baik ya dalam berdemokrasi, suatu perilaku yang ksatria, dan kami mengapresiasi Pak Basuki, dan kami siap menghadirkan suatu dialog yang mudah-mudahan bisa tentunya membawa suatu komunikasi yang hangat. Dan kita pastikan juga transisi dan program-program yang Pak Basuki sudah jalankan dengan Pak Jarod ini bisa tidak ada terinterupsi, tapi ada transisi yang baik, sehingga yang harus kita hadirkan adalah situasi yang kondusif. Dan saya juga mengingatkan para relawan kita jangan euforia, jangan melakukan aksi selebrasi, tapi kita hargai bagaimana kita bisa langsung merangkul rekan-rekan kita, warga Jakarta yang belum memilih Anies Sandi saat ini, tapi mereka adalah saudara kita juga. Jadi itu yang harus menjadi prioritas dalam hari-hari ke depan ini, adalah membangun kebersamaan. Sandi, kalau kita tadi sudah mendengarkan apa kata nelayan, kata pedagang, kemudian kata warga Jakarta yang tinggal di Rusun, Marunda, mereka akhirnya mencatat seluruh janji-janji Anies Sandi. Mereka meminta janji-janji itu segera direalisasikan. Adakah prioritas atau yang dilakukan dalam 100 hari kerjanya Anies Sandi mungkin, atau dalam berapa hari atau 1 tahun yang diprioritaskan utama dari janji-janji yang sudah diberikan kepada warga DKI Jakarta? Prioritas kami pertama adalah membangun persatuan, dan rekonsiliasi ini harus segera kami lakukan, dan kami akan menjemput bola. Kami akan tidak menunggu, tapi kami akan menghampiri seluruh elemen masyarakat, pemangku kepentingan yang kemarin ini selama proses pilkada mungkin belum mendukung kami. Kami pastikan bahwa pembangunan ini untuk semua, dan Anies Sandi hadir sebagai pemimpin bukan hanya untuk sebagian golongan, tapi untuk semua, berdiri tegak di tengah. Kedua, kami sudah luncurkan program 100 hari kita, di mana kita garis bawahi untuk peningkatan lapangan kerja, kesejahteraan. Ada beberapa program yang alhamdulillah diterima secara antusias oleh warga. Program OKOC itu betul-betul diminati, dan per hari ini sudah menembus angka 12.000 peserta. Jadi penciptaan lapangan kerja ini akan menjadi prioritas bagi kami di bukan hanya 3 bulan ke depan, tapi kita lihat program 1 tahun, dan kita pastikan bahwa lapangan kerja akan tercipta sehingga pengangguran akan semakin menurun, usaha kecil bisa bertumbuh. Juga kita ingin menghadirkan sebuah sistem
pendidikan yang bisa lebih berkualitas dan tuntas. Nah, itu kita punya program dengan KJP Plus. Ada juga program-program yang lain yang sudah kita luncurkan berkaitan dengan biaya hidup yang lebih terjangkau. Rumah dengan DP 0 rupiah menjadi suatu hal yang sangat mendesak, dan kita harus lakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti DPRD, karena kita harus menghadirkan payung hukumnya, yaitu Perda. Nah, ini yang di awal kami harus pastikan kita memiliki rencana yang jelas, terkomunikasikan dengan baik, dan kita ingin adalah suatu proses transisi yang betul-betul bisa terbuka, transparan, masyarakat bisa berpartisipasi dan memberi koreksi, dan kita hadirkan program-program yang baik yang dimiliki Pak Basuki tentunya bersama Pak Jarod akan dilanjutkan dan diperbaiki. Kita jangan sampai karena ganti pemimpinnya program-program yang sudah berjalan baik itu kita ganti karena pemimpinnya berganti. Begitu yang akan kami fokuskan. Program yang baik dilanjutkan tadi katanya Bang ya. Program yang baik dari gubernurnya sebelumnya akan dilanjutkan. Nah, Bang Sandi, ini tadi salah satu yang menjadi bagian program yang dikampanyekan juga oleh Anies Sandi adalah menolak reklamasi ya. Nah, kebetulan di sini di studio kita sudah ada salah satu perwakilan lain, ada Pak Iwan. Pak Iwan mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan atau ada yang ingin ditagih begitu ke Bang Sandi. Silakan Pak Iwan. Atau ini pilihannya Pak Iwan. Selamat malam Bang Sandi. Jadi kami dari nelayan. Apa kabar Pak Iwan? Saya Iwan lagi, Ketua KNT Nelayan Tradisional, mau menagih janji dari kampanye-kampanye Bang Sandi. Jadi harapan kami dari nelayan, hentikan reklamasi, peliharakan Laut Teluk Jakarta biar subur kembali, kembalikan semula kayak ada mangrove apa diadakan kembali. Lalu akuilah nelayan Teluk Jakarta yang ada kejelasannya, biar ada kejelasan mengenai surat menyurat, mengenai asuransi, mengenai kesejahteraan. Itu harus disampaikan atau harus dilakukan oleh direalisasikan oleh Bang Sandi yang akan menjabat sebagai gubernur yang akan datang. Silakan Wagub Bang Sandi. Makasih Pak Iwan, senang bertemu kembali, dan insya Allah kami terima amanah ini, dan kami memang akan menghentikan reklamasi sebagai realisasi daripada yang pernah kami sampaikan dalam janji-janji kami sebelumnya. Dan kita tentunya ingin nelayan itu sebagai bagian daripada pembangunan kita. Nelayan yang ada di pesisir Jakarta adalah merupakan warga Jakarta juga. Jadi kemarin di debat terakhir ada diskusi yang sangat menarik, dan kami pastikan bahwa nelayan itu merasa diaku sebagai warga Jakarta. Saya sedih juga pertanyaan Pak Iwan dan kawan-kawan bahwa apakah mereka diakui sebagai warga Jakarta. Jadi itu yang harus digarisbawahi, bahwa kita hadir untuk membela yang tertindas, untuk membela yang selama ini dilupakan, dan kita pastikan juga ada solusi untuk nelayan yang sekarang menghadapi berbagai kesulitan dalam mencari nafkah. Ya, terima kasih Mas Sandi. Harapan kami reklamasi harus dihentikan di Teluk Jakarta. Oke, itu harapannya nelayan, Bang Sandi, reklamasi dihentikan. Tapi Bang Yos tadi memberikan masukan, sebenarnya reklamasi ini juga bisa dibutuhkan ya Bang Yos ya, untuk menambah lahan di Jakarta yang kurang. Apalagi ditambah ada program rumah tadi ya. Program rumah dengan DP 0%. Asal juga ini, maksud saya juga janganlah untuk kelompok tertentu saja penambahan itu. Gitu. Oke. Ya, harga mati 30% harus hijau, itu satu. Nah, selebihnya itu harus bisa ada keseimbangan itu tadi. Nelayan di antara lain harus dapat porsi. Oke. Artinya Bang Sandi, reklamasi bisa saja dilanjutkan asalkan memikirkan nasib nelayan dan juga kondisi lingkungannya. Bagaimana? Ya, terima kasih Bang Yos. Masukan Bang Yos waktu kami menghadap Bang Yos sangat berguna. Saya dan Anies waktu itu beruntung sempat diskusi sama Bang Yos di kediaman Bang Yos, dan banyak masukan-masukan yang ternyata memperkaya
pemikiran-pemikiran kami dalam putaran kedua kemarin. Jadi yang pertama kita tangkap juga bahwa dalam membangun itu harus ada keberpihakan, dan kita harus kita pastikan dulu ada. Dan saya sepakat bahwa reklamasi yang ada sekarang ini sangat tidak berpihak kepada nelayan, tidak berpihak kepada warga kebanyakan. Jadi oleh karena itu kami mengambil posisi untuk menghentikan reklamasi. Di kota-kota lain di dunia ada reklamasi, baik itu di Hong Kong, di Boston, di Singapura. Tapi harus siapa dulu lahan ini dibangun, untuk apa dan untuk siapa. Nah setelah itu kita perhatikan juga setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentunya, ya kita harus pastikan bahwa warga kebanyakan adalah yang menjadi penikmat daripada program-program yang tentunya harus berpihak kepada rakyat kebanyakan, rakyat kecil. Nelayan selama ini merasa tidak diperhatikan. Nah ini yang harus juga menjadi bagian daripada pembangunan pesisir Jakarta ke depan. Nah, Pak Iwan, kalau seandainya reklamasi tetap dilanjutkan dengan memikirkan keberadaan nelayan dan juga biota lautnya, gimana? Nelayan bisa menerima? Jadi kalau reklamasi dilanjutkan di Teluk Jakarta itu kan akan direncanakan reklamasi ada 17 pulau. Kalau memang itu dilanjutkan berarti Teluk Jakarta habis kena reklamasi semua. Artinya nelayan dengan sendirinya akan terusir, walaupun tidak diusir ya. Dia akan dengan sendirinya akan pergi dengan sendirinya karena sudah nggak ada mata pencarian di situ. Mata pencarian lahan pencarian juga dirampas. Ya dengan sendirinya akan pergi nelayan. Walaupun disiapkan konsep Bang Yos, kampung nelayan khusus segala macam, rumah sakit dan rumah susun seperti itu tidak akan bisa menjamin kesejahteraan nelayan. Karena nelayan sejahtera itu karena biota lautnya subur, karena lautnya ada, tidak dirampas oleh reklamasi, itu akan mensejahterakan. Tapi konsep-konsep hanya rumah, hanya tempat ini, mata pencariannya nggak ada ya sama aja, nggak bisa itu. Itu pandangan dari kami nelayan ya. Baik. Pak Iwan, terima kasih ya atas waktunya. Juga Bang Sandi kami harapkan juga masih bisa bergabung. Nanti ada komunitas di transportasi ya. Betul, yang juga akan berkomunikasi langsung dengan Bang Sandiaga Uno. Baik, Breaking News TV masih akan kami lanjutkan pemirsa usai jeda. Saat lagi tetaplah bersama kami.